Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Sehat-sehat semua kan? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi ukuran letak data, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Dimana untuk kuartil itu berasal dari kata quarter, gitu ya. Quarter artinya seperempat. Jadi kuartil ini bisa kita definisikan sebagai nilai yang membagi data menjadi 4 bagian. Quarter seperempat. Jadi untuk menentukan nilai dari kuartil pada data kelompok, maka kita menggunakan rumus QI. Karena I-nya itu bisa kita isi dengan Q1, Q2, dan Q3. Jadi misalkan dalam suatu interval gitu ya. Nah, ini ada data. Maka supaya jadi 4 bagian, maka ini harus dibagi menjadi 3 gitu pembatasnya, ya kan? Nah, ini bagian pertama. Terus batasnya adalah Q1. Bagian kedua ini Q2. Kemudian bagian ketiga ini dibatasi oleh Q3, cuman bagian terakhir di sini adalah bagian keempat. Jadi kuartilnya itu ada 3. Nilai pembatas-pembatasnya itu adalah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, kuartil 1 ini bisa juga dikatakan dengan kuartil bawah. Sedangkan untuk Q2 itu namanya median, nilai tengah ya. Sama seperti yang kemarin kita bahas. Kemudian Q3 ini adalah kuartil atas. Nah, QI ini adalah kuartil ke I. Berarti kalau yang ditanyakan Q1 berarti kuartil ke-1 tepi bawah, ini tepi B, tepi bawah kelas kuartil ke I. Jadi kalau yang ditanyakan Q1, maka kita tentukan dulu letak kuartilnya itu di kelas keberapa gitu kan. Maka kita tentukan tepi bawahnya. N itu jumlah frekuensi, jadi semuanya, jadi misalkan soalnya seperti ini, maka kita tentukan dulu semua frekuensinya, itu N, kemudian FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Jadi misalkan kuartilnya ada di kelas ketiga, maka frekuensi di kelas 1 dan 2 itu kita jumlahkan, kita kumulasikan. Kemudian FKI itu adalah frekuensi kelas kuartil ke I. Kalau kelas kuartilnya ada di kelas ketiga, maka frekuensi kelas ketiga itu berapa gitu. P itu adalah panjang interval kelasnya. Jadi kita tentukan intervalnya dari 51 sampai 55 itu berapa. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Dari data pada tabel di samping, nilai kuartil bawah adalah berapa? Nah, kuartil bawah ini berarti Q1. Sekarang kita tentukan dulu frekuensinya. Frekuensinya 3, 4, ini kalau dijumlah jadi 7, tambah 5, 12, tambah 2, 14, tambah 2 lagi 16, tambah 4, 20. Nah, ini N-nya. N-nya 20, maka kita tentukan dulu letaknya Q1 itu ada di mana. Letaknya Q1 berarti di data ke seperempat kalikan 20. Itu adalah data kelima. Data kelima itu ada di posisi berapa? Nah, ada di kelas kedua di sini ya. Ada di kelas kedua. Maka kita masukkan ke rumus Q1 ya. Q1 sama dengan tepi bawahnya di sini 56 dikurang setengah. 55,5 plus seperempatnya N. Seperempat dari 20 itu 5 dikurangi kelas sebelumnya. Kuartil ke-1 itu ada di kelas kedua, maka kelas pertama frekuensinya 3 dibagi frekuensi kelas kuartil ke-1, berarti ini 4, dikalikan interval panjang interval dari kelas tersebut, 51 sampai 55 atau 56 sampai 60 itu intervalnya 5.
5 dikurang 3 itu berapa? 2 ya. 2 dibagi 4 ini 2. Maka hasilnya 52 itu 55,5 plus 5 dibagi 2 2,5 hasilnya 58,0. Itu untuk yang nomor 1. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nilai kuartil atas. Nilai kuartil atas berarti Q3. Letaknya terletak di 3/4 dari N. Nah, ini untuk menentukan letak kelas interval, kelas kuartilnya. Kita jumlahkan dulu. Frekuensinya 4 tambah 6, 10. Kemudian tambah 8, 18. Tambah 10, 28. Tambah 8, 36. Maka N-nya 40. Nah, letaknya kuartil 3/4 kali 40. 3/4 kali 40 sama dengan 30. Data ke-30 itu ada di kelas keberapa? Ada di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di kelas kelima. Maka Q3-nya sama dengan tepi bawahnya berapa? 70 dikurang setengah. 69,5 plus 3/4-nya N 30 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sebelum kelas Q3. 10, 8, 6, 4 dijumlahkan semua hasilnya 28 dibagi frekuensi di kelas kuartil ketiga itu 8 dikalikan panjang intervalnya 50 sampai 54 itu 5. 54 dikurang 50 tambah 1 5. 30 dikurang 8 dikurang 28 itu hasilnya 2. Oke, 2 dibagi 8 ini hasilnya 4. Maka ini hasilnya 69,5 plus 5 dibagi 4 1,25. Maka hasilnya 69 tambah 1 70,75. Nah, ini pembahasan untuk kuartil. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tentang desil. Sebelumnya kita clear dulu. Nah, kalau tadi kuartil itu mengingatnya dari quarter atau seperempat, untuk desil kita mengingatnya dari kata dasa. Dasa itu adalah 10 gitu kan. Berarti desil itu adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian. Jadi kalau di sana tadi kuartil itu ada 3 ya sebagai pembatas-pembatasnya. Maka untuk desil itu ada 9 sehingga nanti intervalnya itu menjadi 10 bagian gitu loh. Jadi ada 9 untuk desilnya. Sama untuk DI ya desil ke I. Hanya perbedaannya di sini ya. Di sini semuanya sama. FK ya frekuensi sebelumnya, versi kumulatif sebelumnya, nanti persentil juga sama. Kuartil sama, median juga sama. Median nilai tengah berarti setengahnya, itu aja. Hanya posisi di sini. Jadi, kalau median kalian sudah paham, maka yang ini gampang sekali. Oke, kita lanjut langsung karena sama ini tinggal merubah kuartil jadi desil gitu aja. Sekarang kita mulai dari nomor 1. Jika dari nilai ujian pada tabel di samping diambil 60% nilai terbaik, berarti kalau 60% nilai terbaik berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 40%. Jadi ini adalah batas terendahnya. Ini batasnya. Batas nilai terendah yang diambil adalah kita cari 40%-nya karena kita ngitungnya dari yang terendah. Kalau ngitungnya dari yang tertinggi berarti ini 60%. Yang bawah batas bawahnya 40% itu ya. Nah, 40% itu berarti desil ke berapa? 40
60% dari 10. Nah, berarti berapa? Ini adalah desil ke 4, ya kan? Nah, kan nolnya desil ke 4. Kita cari 40%-nya. Nah, sekarang kita hitung dulu frekuensinya berapa. 2 tambah 5 itu 7, tambah 7 14, tambah 15 29, tambah 10 39, tambah 8 43, terus yang ini 50, n-nya 50. Nah, karena i-nya 4 ya, desil keempat, maka letaknya ada di data keberapa? Kan 50 ya. Desil keempat, letaknya ada di 4/10 kali 50, berarti 20. Nah, data ke-20 ada di posisi ke 1, 2, 3, 4 di kelas keempat. Maka D4-nya kita cari menggunakan tepi bawah. Tepi bawah kelas ini 56 dikurang setengah. 55,5 plus. Desil keempat berarti 4/10. Nah, tadi 4/10 kalikan N, 20 dikurang data sebelumnya, kuartil data sebelumnya yaitu 14. 7 tambah 5 tambah 2, 14 dibagi frekuensi kelasnya desil, berarti 15 ya. Dikalikan panjang interval 41 sampai 45. 45 dikurang 41, 4 tambah 1 5. Coret, seret 3 hasilnya. 20 dikurang 14 6, 6 dibagi 3 2. Berarti ini 55,5 plus 2. Jadi hasilnya 57,5. Nah, itu untuk nilai batas terendah dari nilai yang diambil, nilai terbaiknya. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Tabel berikut menyajikan data berat badan dalam kilogram dari sejumlah siswa. Desil ke-8, berarti desil ke-8 ya. Kita tentukan dulu N-nya berapa? 8 tambah 5, 13, tambah 10, 23, tambah 12, 35, tambah 8, 43, tambah 7, 50. N-nya sama dengan 50. Kemudian yang dicari adalah desil ke-8. 8/10 dari 50. Sama dengan 40. Data ke-40 itu ada di posisi berapa? Ya, udah di posisi ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kelas kelima. Maka desil ke-8 nilainya sama dengan tepi bawah. 61 dikurangi setengah, 60,5 plus. Setelah itu kemudian kita hitung dari 8/10N. 8/10N itu 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelasnya desil ke-8. Berarti 35. 35 dibagi frekuensi kelasnya desil ke-8. 8. Dikalikan panjang intervalnya 41 sampai 45. 45 dikurangi 41. 4 tambah 1 5. 40 dikurang 35 itu berapa? 40 dikurang 35 itu 5. Jadi 60,5 plus 25/8. Nah, 25/8 itu 25 dibagi 8 dapat 3. Sisa 1 ya, 1 dibagi 8 0,125. Jadi hasilnya 63,625. Oke. Untuk pembahasan untuk
ukuran letak yang kedua, yaitu tentang desil. Kita lanjut ke ukuran yang ketiga, yaitu tentang persentil. Persentil berasal dari kata persen, di mana persen itu adalah per 100. Jadi persentil itu adalah nilai-nilai yang membagi suatu data menjadi 100 bagian. Berarti pembagi-pembaginya adalah penggalan-penggalan nilainya itu ada 99. Gitu. Nah, sama seperti tadi ya. Maka fokusnya hanya di sini perubahannya. I per 100N. Jadi kalau ditanyakan persentil ke 10 ya 10 per 100. Persentil ke 8, 8 per 100 gitu. Yang lain sama mengikuti ya, tinggal posisinya. Langsung saja ke soal yang nomor 1. Upah dari sejumlah karyawan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Nilai persentil ke 70. Oke, kita hitung dulu ini berapa jumlah frekuensi seluruhnya, N-nya. 10 tambah 12, 22. 22 tambah 18 itu 40. Kemudian tambah 30 lagi itu 70. Tambah 16 86 tambah 14 100. Jadi N-nya sama dengan 100. Yang ditanyakan apa? Persentil ke 70. Berarti 70 per 100 N itu posisinya di mana? Ya di data ke-70. Data ke-70 itu ada di sini ya. Di 141 sampai 147. Oke. Maka kita bisa masukkan ke dalam rumus yang itu persentil ke 70 sama dengan tepi bawah kelasnya 141 dikurang setengah 140,5 plus I per 100N berarti 70 min FK frekuensi kumulatifnya 40 per frekuensi kumulatif di kelas persentil ke 70 ini 30 ya, 30 dikalikan interval dari kelas-kelas ini 141 sampai 147 itu 7 ya, 147. 70 dikurang 40 itu 30, maka sama-sama 30, coret aja, maka hasilnya adalah 7. 140,5 ditambah 7 147,5 147,5 dalam puluhan ribu, maka hasilnya adalah yang D. Kemudian kita tentukan ya berikutnya di kelas berikutnya yang kedua, soal berikutnya. Upah dari sejumlah karyawan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Upahnya berapa? Ditanyakan nilai persentil ke 40. Nah, karena ini soalnya sama ya, cuma yang ditanyakan beda, maka frekuensinya sama dengan yang di atas. Yang ditanyakan persentil ke 40. Persentil ke 40 berarti 40 per 100 kalikan 100 di 40. Data ke 40 itu ada di posisi kelas ketiga. Ada di sini. Maka persentil ke 40 sama dengan tepi bawahnya 134 dikurang setengah 133,5 plus ini 40 per 100 ya, berarti yang ini 40 dikurang frekuensi kelas sebelumnya, frekuensi kumulatif 10 tambah 12 22 dibagi 18 frekuensi di kelas persentil tersebut, dikalikan intervalnya tadi berapa? 7 ya, panjang intervalnya. Oke, berarti ini bisa kita coret karena ini sama-sama 18. Maka hasilnya 133,5 ditambah 7 140,5. Jadi hasilnya 1.405.000.
Demikian untuk materi tentang ukuran letak data. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat adik-adik sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.